Hola Mina! Kalian pernah bertanya-tanya tidak kenapa Luck memiliki mana luar biasa? Padahal hingga saat ini kita tahu dia bukanlah keluarga bangsawan ataupun kerajaan. Dia hanya berasal dari keluarga rakyat biasa. Dan menariknya, dia pun memiliki penampilan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kastanya. Dari asal-usulnya pun dipenuhi kekelaman dan misteri. Sehingga bagaimana jika ternyata Luck Voltia berasal dari keluarga bangsawan dari garis keturunan ayahnya? Dan bagaimana jika saya katakan bahwa Kapten Skuad Blue Rose, yaitu Charlotte Rosley, adalah saudara kandungnya? Sekilas terdengar seperti teori liar, tapi ketika kita menelusuri jejak demi jejak yang ditinggalkan Tabata dalam cerita, mulai dari petunjuk halus hingga koneksi karakter, teori ini mulai terasa masuk akal. Dalam video ini, kita akan membedah teori itu secara mendalam. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Di antara saga besar Black Clover, ada satu insiden penting yang sempat mengubah dunia sihir, yaitu reinkarnasi para elf. Saat itu, banyak karakter utama kita kehilangan kendali atas tubuh mereka karena dirasuki oleh jiwa-jiwa elf dari masa lalu. Dalam insiden itu, ternyata ada pola tersembunyi yang selama ini mungkin tidak banyak disadari. Pola yang jika kita perhatikan dengan baik, bisa mengarah pada sebuah bukti kuat untuk teori kita saat ini. Dari sekian banyak proses reinkarnasi itu, ada dua kasus yang sangat menarik yang jika kita amati lebih dalam, ternyata menyimpan rahasia besar tentang hubungan keluarga yang tak terduga, terutama Charlotte dan Luck. Saat momen bersejarah itu, dalam kasus pertama, kita sudah tahu tubuh Gouch dirasuki oleh elf bernama Drowa, dan tubuh Mary dirasuki oleh elf bernama Eklat. Dalam ingatan yang muncul dari mereka berdua, Drowa dan Eklat ternyata adalah kakak adik yang sangat dekat dan saling menyayangi. Dan menariknya, manusia yang mereka berdua rasuki yaitu Gouch dan Mary, yang sudah kita tahu merupakan saudara kandung juga. Artinya, hubungan antara elf dan manusia yang mereka rasuki bisa jadi dilakukan bukan secara acak, melainkan secara sistematis. Ada kemungkinan bahwa jiwa elf memiliki ketertarikan alami kepada manusia yang memiliki koneksi emosional atau bahkan hubungan darah serupa. Dan dari fakta itu membawa kita ke dalam teori mengejutkan. Charlotte Rosley, kapten dari pasukan Blue Rose, dirasuki oleh elf bernama Charla. Di sisi lain, Luck Voltia dari Black Bull dirasuki oleh elf bernama Lufulu. Awalnya hal ini terlihat seperti hal biasa saja. Tidak ada yang aneh dalam cerita yang mengusung tema reinkarnasi elf. Tapi setelah mengetahui fakta tentang Drowa dan Eklat yang saat itu merasuki Gouch dan Mary, lalu setelah secara perlahan kita diberikan potongan ingatan dari kehidupan Charla dan Lufulu, ternyata menunjukkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Dalam salah satu momen yang emosional, yaitu saat Charla meninggalkan tubuh Charlotte di akhir arc reinkarnasi elf, Charla berkata kepada Yami, "Sayang sekali, aku tidak bisa bertemu lagi dengan saudaraku, tapi menyenangkan sekali berjuang bersamamu Yami Sukehiro." Ucapan ini bukan sekedar kalimat perpisahan. Dia sedikit menyesal tidak bisa menemui adiknya. Padahal saat itu dia memiliki kesempatan menemuinya karena dia sedang mengendalikan tubuh Charlotte. Dan di titik inilah semuanya mulai terhubung. Dalam potongan ingatan Lufulu, terungkap bahwa dia adalah adik kandung dari Charla di masa lalu, ketika mereka masih hidup sebagai ras elf. Keduanya adalah kakak beradik yang terpisah oleh tragedi kelam, dan akhirnya hidup kembali setelah bereinkarnasi ke dalam tubuh manusia, yaitu Charlotte dan Luck. Sehingga apakah ini membuktikan bahwa Charlotte dan Luck pun merupakan saudara kandung atau kakak beradik dalam dunia manusia? Sama seperti kasus Gouch dan Mary, seorang kakak adik yang dirasuki oleh Drowa dan Eklat yang merupakan kakak adik juga. Luck Voltia merupakan seorang anak dari keluarga rakyat biasa. Tapi kita semua sudah tahu pasti, ada yang janggal dengan kapasitas mananya yang sangat tinggi, di mana kapasitas mananya itu hampir menyamai keluarga bangsawan yang dikenal memiliki kapasitas mana yang besar. Untuk seorang rakyat biasa, hal ini hampir tidak masuk akal. Satu-satunya penjelasan logis adalah Luck mungkin bukan rakyat biasa sepenuhnya.
Dan bagaimana jika ternyata Luck adalah anak dari keluarga bangsawan, tapi dia tidak diakui? Mungkin saja dia adalah anak dari ayahnya Charlotte, tapi berasal dari hubungan terlarang atau rahasia. Hal ini menjelaskan kenapa Luck dibuang, dikucilkan, diabaikan, dan menjadi alasan juga kenapa kekuatan sihir Luck berada di level bangsawan. Seperti yang sudah saya sebutkan juga, Luck pun memiliki penampilan atau fisik yang lebih terlihat seperti seorang bangsawan dibandingkan seorang rakyat biasa. Dan jika kita perhatikan dengan baik, Luck dan Charlotte pun ternyata memiliki fisik yang mirip, terutama dari warna rambut dan mata mereka yang memiliki warna yang sama. Warna rambut mereka berdua sama-sama berwarna pirang terang, lalu mata mereka berdua pun mirip, yaitu berwarna biru kehijauan. Meskipun bukan bukti mutlak, tapi Tabata sering memberi petunjuk tentang hubungan karakter melalui desain visual. Contohnya, keluarga Silva memiliki pola visual sama, di mana mereka semua memiliki warna rambut silver atau perak. Keluarga Vermilion pun sama seperti itu. Semuanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki warna rambut merah menyala. Sehingga jika Luck dan Charlotte memang memiliki darah bangsawan dari ayah yang sama, kemiripan mereka berdua ini menjadi sangat masuk akal. Tapi sayangnya, teori ini tidak sempurna karena masih ada celahnya. Pertama, dari segi elemen sihir, Luck memiliki atribut sihir petir, sedangkan Charlotte memiliki atribut sihir mawar liar. Dalam banyak kasus, saudara kandung di Black Clover memiliki elemen sihir atau atribut sihir yang berkaitan. Contohnya Mimosa dan Kirsch. Mereka tetap memiliki atribut sihir yang berkaitan, yaitu sihir tanaman dan juga sihir bunga sakura. Lalu Silva bersaudara pun seperti itu. Mereka memiliki sihir yang saling berkaitan, seperti sihir air, merkuri, dan kabut. Bahkan Vermilion bersaudara, semuanya memiliki atribut sihir yang sama, yaitu sihir api. Begitupun dengan Finral dan Langris, yang memiliki atribut sihir sama, yaitu sihir ruang. Tapi Luck dan Charlotte justru tidak memiliki keterkaitan elemen, karena atribut sihir mawar liar dan atribut sihir petir jelas sangat jauh sekali. Ini memang membuat teori kita sedikit melemah, tapi masih bisa disanggah dengan adanya kemungkinan bahwa atribut sihir petir milik Luck berasal dari garis keturunan ibunya dan bukan ayahnya, yang dalam teori ini adalah ayah Charlotte. Sementara atribut sihir Charlotte berasal dari garis keturunan ayah dan ibunya. Kedua, sistem reinkarnasi elf di Black Clover tidak selalu mencerminkan hubungan darah manusia. Kita tahu Langris dirasuki oleh elf bernama Ratri, sedangkan Finral tidak dirasuki sama sekali. Padahal Langris dan Finral bersaudara. Tapi walaupun begitu, lagi-lagi ini bisa disanggah dengan kemungkinan bahwa Ratri merasuki Langris bukan karena adanya kesamaan hubungan darah, tapi karena sifat yang dimiliki Langris itu sendiri. Dan ini pun lebih kepada kebutuhan cerita yang ingin dikembangkan oleh Tabata untuk menciptakan momen emosional antara Langris dan Finral, di mana Langris pada akhirnya berhasil diselamatkan oleh Finral. Jadi menurut saya, teori ini tetap layak untuk kita perhitungkan dan bisa menjadi sangat menarik jika suatu saat Tabata memutuskan untuk mengungkap lebih banyak hal tentang masa lalu keluarga Charlotte atau asal-usul dari keluarga Luck. Bagaimana menurut kalian? Apakah teori ini masuk akal? Silakan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, atau bahkan teori kalian sendiri di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.